Saya masih penasaran juga untuk jalan tol akan dikembangkan menjadi kawasan industri itu seperti apa. Kepala BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR bahwa pengembangan rest area tujuan untuk mengoptimalkan dampak positif dari pembangunan jalan tol. Jadi tidak hanya memperlancar konektivitas tetapi juga untuk membangkitkan kawasan ekonomi baru dan juga potensi munculnya brand lokal gitu. Oke. Kemarin tuh lumayan banyak loh yang nanya di KM yang katanya terindah di Indonesia itu di KM 456 ya. 456 di Salatiga. Bagaimana sih cara bisa gabung di situ? Ya. Kayak udah tersambung dengan kawan-kawan di rest area. Saya sudah tersambung dengan Pak Isam Rosadi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Haris. Hai, apa kabar Pak Isam pagi ini? Baik Pak. Pak Isam adalah Marketing and Leasing Department PT Astari Marga Sarana, Resta Pendopo 456, betul ya? Ya, betul Pak. Apa kata orang rest area 456 itu yang terindah di Indonesia? Itu gimana tuh? Iya Pak. Jadi sih sebenarnya ini Pak, Resta Pendopo 456 ini juga cukup beruntung karena lokasi kita ada di ruas tol Semarang Solo yang mana tol ini sendiri juga memiliki keindahan yang bagus ya, banyak bukit-bukit, terus dikelilingi pegunungan. Nah, jadi posisi kita pun sebenarnya sudah di tol yang indah gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mampir ke 456, pasti akan melihat pemandangan yang bagus ya. Tentunya dengan kalau dilihat dari bangunan juga kita secara arsitektural menggabungkan antara tradisional dan modern konsep gitu. Kalau rest area di jalur Semarang Solo itu pasti bagus-bagus karena kan itu di pegunungan. Tetapi yang membedakan dengan rest area yang lain apa tuh? Oh iya. Ya, jadi kebetulan di Resta Pendopo ini kita punya dua sisi ya Pak ya. Ada dua sisi yang mana di tengahnya itu mungkin ini satu-satunya yang baru ada di Indonesia dengan konsep jembatan penghubung. Yeah. Jadi orang-orang bisa melewati baik yang dari sisi arah Semarang ke Solo ataupun sisi sebaliknya, Solo ke Semarang itu bisa saling connecting gitu. Connecting, nyambung ya. Nyambung, jadi nggak usah bingung kalau misalnya yang mau ketemuan di tengah-tengah biasanya kan banyak tuh ya. Ini bisa ketemu di Resta Pendopo gitu. Meeting point-nya di situ ya. Meeting point-nya di kita bisa. Untuk saat ini progresnya sudah sampai seberapa Pak? Kebetulan kita sudah beroperasi semuanya Pak. Jadi memang ini parsial ya Pak ya. Dulu yang di awal itu kita beroperasi di sisi yang sebelah A yang dari arah Semarang ke Solo itu di Februari tanggal 20. Yeah. Terus untuk sisi yang sebelah B yang dari arah Solo ke Semarang ini kita mulai beroperasi di tanggal 3 Agustus. Jadi untuk saat ini sudah beroperasi semuanya. Cuman memang ada beberapa tenan-tenan kita yang sedang pengerjaan ya. Jadi pengerjaan ruangannya gitu. Tapi kalau secara fungsi, secara operasional sudah bisa dikunjungi gitu. Sudah berfungsi ya, sudah normal, sudah berjualan juga, sudah bisa dinikmati juga makanannya dan seterusnya ya. Betul Pak. Iya. Untuk openingnya kapan itu Pak? Kalau opening sih mungkin kita masih rencanakan sih Pak. Kemarin memang itu sempat tertunda sebelum COVID-19 ya. Sebelum pandemi ya. Jadi kita sempat rencanakan sebelum itu tapi ada satu kendala ya buat kita semua jadi mungkin akan ada reschedule lah nantinya. Peresmian tersebut. Pak, tenan itu kan seperti Pak Jokowi bilang harus ada menampung UKM gitu. Kalau di 456 sendiri bagaimana? Nah, ini yang menarik sih Pak. Jadi kita ikuti
himbauan pemerintah atau aturan pemerintah terkait UKM yang memang harus ada gitu ya. Nah kalau di di peraturan tersebut kan setidaknya ada 30% dari luasan itu bisa menampung UKM yang ada di sekitar gitu. Nah dengan mandat tersebut kita juga sudah laksanakan. UKM kita ada kurang lebih ya 30% dari total luasan kita. Dan yang menarik kita UKM ini kita kurasi Pak. Jadi kita ingin si UKM ini pun nantinya bisa naik ke level selanjutnya. Jadi tidak berhenti hanya berjualan, tapi mereka harus punya inovasi-inovasi yang nantinya tentunya menguntungkan bagi para UMKM itu sendiri. Dan di kita itu UMKM-nya mulai dari Solo sampai Semarang ada semua Pak. Baik yang dari Solo, Salatiga, Boyolali, Semarang, Ungaran itu ada di Resta Pendopo. UKM ini meliputi daerah sekitar atau seluruh Indonesia atau bagaimana itu Pak? Kita khususkan untuk Jawa Tengah Pak. Jawa Jadi Tengah. memang yang pertama pasti yang UKM yang terdampak dengan adanya jalan tol ini. Itu kita ajak juga, dan di luar itu tentunya ada UKM-UKM yang memang mungkin sudah punya nama ya. Jadi intinya sih daya tarik itu kan penting ya Pak. Dengan adanya mereka ini otomatis pengunjung akan lebih tertarik untuk datang. Nantinya juga imbasnya juga bisa dirasakan sama UKM yang lain gitu. Oke. Untuk saat ini prosentasenya atau mungkin masih menampung UKM yang ingin bergabung di sana atau bagaimana Pak? Oh ya, jadi kita tidak membatasi ya Pak ya, nantinya tetapi tetap nanti kita selalu akan kurasi, karena kan di Resta Pendopo ini juga tidak hanya mengembangkan sekedar jajanan atau makanan gitu ya Pak ya. Kita juga akan kembangkan konsep-konsep seperti mungkin bazar batik, bazar craft dan lain-lain. Nah ini kita juga bisa mengajak buat UKM-UKM yang lain yang ingin join bisa bergabung dengan kita gitu Pak. Caranya gimana Pak? Ya, mungkin buat teman-teman yang minat, yang mau lihat dulu, bisa cek Instagram kita, bisa follow di @restapendopo KM456, atau bisa maaf nih saya agak batuk. Bisa email juga di restapendopo@resta.id. Jadi nanti untuk informasi mungkin kalau saya sarankan bisa lihat Instagram kita dulu, media sosial kita, nanti di situ juga ada kontaknya juga sih. Jadi bisa dimulai dengan melihat dulu nih nanti biar berhubungan dengan kita gitu. Oh gitu. Baik, syarat-syaratnya apa Pak untuk bisa menjadi membuka tenan atau booth atau seperti apa? Ya, tentunya sih kita tetap mengutamakan untuk lokasi yang di Jawa Tengah ya Pak ya, karena kan kebetulan beberapa waktu lalu juga Pak Ganjar sempat datang ke Resta Pendopo dan beliau cukup senang kalau dalam porsi UMKM Jawa Tengah itu bisa terus disaring kayak gitu. Nah tentunya kalau lokasi di Jawa Tengah yang pertama itu, nah nanti tentu yang kedua dengan adanya kurasi ini berarti perlu disiapkan dulu konsepnya Pak. Jadi yang diharapkan bisa menjadi satu diferensiasi dengan lokasi atau tempat sejenis dengan kita gitu. Mahal nggak sih Pak untuk bisa gabung di situ? Mahal nggak sih harganya? Kalau mahal sih relatif ya Pak. Kalau misalnya bisa dilihat dengan mungkin yang sudah pernah datang, saya rasa sih dengan harga yang ditawarkan saat ini dan mungkin harga jual masing-masing makanan gitu yang ada saat ini sih mungkin pengunjung lebih ini ya, maksudnya lumrah lah bahasanya, karena kita sediakan fasilitas penunjang yang baik gitu, mulai dari toiletnya, mulai dari masjid, terus banyak spot-spot selfie atau spot-spot foto yang menjadi favorit pengunjung juga yang datang gitu.
Dan ini ada liftnya, jadi kita ada rest liftnya. area yang ada liftnya. Selain ada jembatan, ada liftnya. Jadi kayaknya ya itu tadi sih Pak, ya kita gabungin yang tradisional dan modern ada nih di Resta Pendopo. Gitu. Jadi semua makanan itu ada ya. Ya. Prosentasenya UKM dan saya ada merek brand nasional gitu ya. Nasional, internasional juga. Berapa sih persentasenya? Kalau sekarang sih 70-30 ya Pak ya. Jadi UKM ini kita mengikuti himbauan pemerintah untuk 30% itu juga sudah kita penuhi di 30%. Sedangkan sisanya memang tetap kita butuh brand-brand nasional sih Pak. Itu menjadi tentunya akan menjadi daya tarik yang kita harapkan pengunjung datang dan berdampak kepada semuanya baik UKM itu sendiri sih. Gitu. Ya sih mau ya diakui atau tidak bahwa memang kadang-kadang sebagian orang butuh untuk brand tertentu untuk menikmati kopi ataupun apa gitu ya. Walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk banyak UKM jangan brand-brand ini dong gitu. Tapi di lapangan memang kita suka yang gitu gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau kemarin kan banyak kawan-kawan kita yang melintas itu masih sepi gitu. Sekarang gimana progresnya? Mulai dari kita sih dari manajemen ini melihat memang terutama di A ya. Di A itu kan sudah buka sejak Februari ya Pak. Sisi yang A. Memang ini ketidakberuntungan karena mungkin ada COVID ya. Tapi mulai tren kenaikan ini mulai terjadi di bulan Agustus Pak. Agustus, September dan Oktober itu ada long weekend juga. Akhirnya ya itu kita rasa seperti mungkin sebagai momentum untuk ini akan lebih ramai lagi nantinya ini karena sudah mulai ekonomi pun kan harus jalan nih Pak ya. Jadi UKM pun imbasnya pasti ke UKM juga nantinya karena dengan banyaknya pengunjung otomatis cara penjualan transaksi bisa lebih baik. Lebih baik lagi ya kalau memang kemarin karena pandemi betul-betul menghantam seluruh sektor ya. Semuanya Pak. Seluruh sektor rest area yang biasanya lebaran tuh rame dan membludak. Kemarin baru sekali kayaknya tuh rest areanya sepi ya. Sepi itu sepanjang sejarah ya. Karena nggak ada lebaran. Nggak ada mudik Mas ya. Betul, nggak ada mudik. Saya nggak tahu nanti apakah di akhir tahun nanti akan ramai juga. Mungkin bisa diantisipasi barangkali nanti ya. Iya. Pak Isyam. Iya Pak Arif. Sekali lagi banyak kawan-kawan yang menanyakan untuk bisa gabung ya. Itu masih banyak ya Pak atau peluangnya masih lebar ya atau sudah penuh? Kalau peluang saya bilang masih ada Pak. Tapi mungkin kalau banyak saya bilang relatif lagi ya karena memang kebetulan memang kalau bisa saya sampaikan yang tadi Bapak sampaikan rekan-rekan sudah banyak yang mau dan yang ke kita pun banyak gitu Pak ya. Jadi memang kita rasa sih mungkin ini sebenarnya jadi opportunity untuk semuanya gitu untuk bersaing menampilkan yang konsep yang menarik gitu kan. Jadi dengan adanya mereka bisa lebih mengkonsep satu usahanya mereka kan tentunya itu jadi titik poin untuk mereka bisa naik ke level selanjutnya. Harapan sih nantinya seperti itu Pak. Oh gitu ya. Baik, sekali lagi ini memang komitmen untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UKM bagi walaupun sebetulnya ini pengelolaan rest area khususnya 456 itu kan bukan dari Jalan Tol ya Pak ya? Ada pihak ketiga ya Pak? Ya, jadi kebetulan kita dari swasta Pak, tapi memang ada kita kerjasama dengan salah satu BUMD juga untuk menjadi salah satu ya investor lah seperti itu. Tapi kalau secara ini sih kita dari swasta Pak. Dari swasta ya. Dari pihak swasta. Walaupun profit, tapi tentu saja komitmen itu ada untuk memajukan UKM begitu kira-kira ya. Betul Pak, itu pengembangan development si UMKM ini juga sebenarnya salah satu yang menjadi visi misi Resta Pendopo sendiri Pak. Itu sebetulnya apa sih namanya tuh? Resta atau KM 456 atau gimana menyebutnya di kawasan itu?
Jadi sih kalau dari kami sih kita ada brand Pak namanya Resta Pendopo. KM 456. KM 456 tuh lokasinya ya, tapi brandnya sendiri Resta Pendopo. Oh, Resta Nah, Pendopo. kalau dari kami sih lebih senang kalau kita sih disebutnya transit destination ya Pak ya. Jadi bukan rest area lagi. Jadi soalnya kalau apa namanya hal-hal yang kita kembangkan tuh memang mengarah ke situ. Jadi nantinya sih diharapkan tidak hanya apa namanya pengguna reguler jalan tol, tetapi juga ada apa mungkin yang dekat-dekat seperti dari Semarang, dari Solo, yang memang secara sengaja datang ke situ mungkin untuk mencari apa ya melepas penat dan mencari hiburan lah seperti itu. Pak, lebih spesifik lagi ke lokasi di atas itu. Kalau kita ke Semarang Solo di jalur A gitu. Itu isinya apa itu? Apa namanya brandnya apa atau apa saja di dalamnya tuh? Oke. Kurang lebih sih hampir sama Pak, baik yang di A dan di B. Jadi memang kita saudara tenancy mixnya atau pengaturan isinya itu tentu kita ada national brand, international brand dan food court yang diisi dengan UMKM yang tadi kita kurasi itu. Jadi hampir sama sih di bawah itu ada national brand gitu. Seperti ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh Pak, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Di Rasika boleh nyebutin. Kalau misalnya ini ke arah Solo, bikin Starbucks atau Solaria nih misalnya. Kalau yang ke seberangnya ada juga? Ya, kalau di di A itu memang yang baru akan buka di bulan akhir bulan ini itu Starbucks. Terus kalau yang sudah buka ada Tong GT House, Istana Mi, Solaria, Banaran juga ada. Itu yang untuk istilahnya national brandnya ya. Sedangkan kalau untuk UMKM-nya juga sebenarnya nggak kalah terkenal nih. Ada Ronde Jago Salatiga, wow, ya pasti ada sate sapi suruh, Selapin Solo. Terus Rabinoto Suman juga ada. Nah, kalau untuk di sebelahnya yang di sisi B, ini barusan buka kemarin, itu namanya Tikultur Pak, Tikultur dari Solo. Tapi apa namanya? Kalau yang di B ini memang masih kebanyakan masih food court yang buka atau UMKM kita. Nah, nantinya ada beberapa nama baru seperti kalau yang sedang pengerjaan itu ada Bakpia Tugu Jogja Pak, yang Bakpia kukus. Itu juga Desember buka kurang lebih. Terus nanti ada beberapa nama-nama yang akan kita kita blast atau kita informasikan di medsos kita. Siapa-siapanya aja. Tapi kita sangat berusaha untuk membedakan ya Pak ya. Maksudnya membedakan A dan B ini biar variasinya semakin beragam gitu. Oh gitu, ya. Apalagi Pak brand yang akan muncul di situ yang besar-besar gitu? Mungkin saya nggak terlalu spesifik sebut karena ini mungkin biar bisa jadi bahan kita buat promosi nanti sih Pak. Tapi yang jelas mungkin teman-teman bisa bisa melihat nanti ada beberapa brand yang kategorinya itu tidak hanya food and F&B ya Pak ya, tapi ada di luar kategori itu baik kayak fashion ataupun merchandise nanti kita upayakan bisa segera buka juga. Baik itu lokal maupun nasional gitu maksudnya? Ya, untuk lokal maupun nasional. Nah, kalau untuk UMKM yang ada di B sendiri itu ada tahu bakso Bu Puji juga masuk, tengkleng Badia Solo ada, sama yang lain kayak kalau dari Salatiga itu adanya Bakpao Luber ya Pak, itu juga ada di kita. Iya. Kata kawan-kawan katanya rest area di situ ada tambahan objek wisata juga katanya Pak. Bener nggak sih? Ya, itu nantinya Pak. Nantinya sih kita plannya mengembangkan si Resta ini juga ada spot-spot yang untuk seperti family garden ataupun tempat kita di bawah kan kita ada beberapa lantai ya Pak di sisi B itu ada lokasi yang kita namakan amphitheater Pak. Jadi di situ jadi bisa sebuah tempat untuk pertunjukan lah, mau mini konser ataupun pertunjukan seni itu sangat-sangat memungkinkan nantinya seperti itu. Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Tampaknya kita perlu mengunjungi juga. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Ya. Tambahan?
terima kasih sebelumnya Pak Haris sama Ya. teman-teman. Ya. Buat teman-teman yang mendengarkan Rasika FM ini, kalau ingin lebih tahu tentang Resta Pendopo bisa follow Instagram kita di @Resta Pendopo KM456. Nanti monggo bisa share ataupun bertanya tentang berbagai hal gitu, baik mau ketika mau join ataupun promosi-promosi apa yang ada di Resta Pendopo. Oke. Mungkin itu Pak Haris. Satu lagi Pak, itu kan 24 jam ya Pak untuk tenanan di situ ya? Atau Ya. makanan-makanan di situ? Jadi kalau rest area sendiri itu memang harus berfungsi 24 jam Pak. Tetapi memang karena kondisinya masih masuk pandemi seperti ini, tidak semua tenan itu buka 24 jam, tapi ada yang buka 24 jam. Jadi kalaupun ada orang yang mampir, kita masih bisa memberikan pelayanan. Gitu. Oh begitu ya. Pak Isyam, terima kasih banyak informasinya. Ya, terima kasih. Selamat Pak pagi, Haris. selamat bertugas kembali. Selamat pagi, ya Pak.